Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu EE Nur Aini SPD, mengajar di SMP 5 ini sebagai guru bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita MPLS akan membahas pendidikan karakter bangsa. Pengertian pendidikan karakter menurut ahli. Penguatan pendidikan moral, education, atau pendidikan karakter education dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatakan krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatkannya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, menyalahgunakan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa anak-anak kita karena pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua, ya. Menurut Likhona, karakter berkaitan dengan konsep moral knowing, sikap moral feeling, dan perilaku moral behavior. Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik dan melakukan perbuatan kebaikan. Nah, bagian di bawah nanti akan saya bacakan tentang karakter ketiga kerangka pikiran ini. 1. Pendidikan karakter menurut Likhona. Yang kedua ada pendidikan karakter menurut Suyanto. Yang ketiga pendidikan karakter menurut Kartajaya. Dan yang keempat adalah pendidikan karakter menurut Kamus Psikolog. Jadi itu karakter-karakter tersebut yang menurut mereka yang 4 orang itu, ya. Nah, yang selanjutnya memahami pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu melibatkan aspek pengetahuan kognitif, perasaan, feeling, dan tindakan, action, menurut Thomas Likhona. Tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Jadi kalau tidak didukung sama ketiga aspek itu, pendidikan tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterangkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan hidup, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Nah, kali ini terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai luhur universal, yaitu 1. Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Cinta Tuhan, ya. Jadi anak-anak di sekolahnya diharuskan ibadah sesuai menurut agamanya masing-masing.
Terus yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Kemandirian anak di sekolah. Jadi anak-anak mengerjakan sesuatu dengan mandiri, tidak bertanya kepada orang lain atau tidak melihat kiri kanan, dan dia mempunyai tanggung jawab sepenuhnya dalam mengerjakan soal itu. Yang ketiga, kejujuran atau amanah. Jujur. Di sekolah anak belajar jujur. Jujur artinya tidak berbohong ya. Apabila dia mengerjakan soal, kalau ditanya misalnya dapat siapa, jujur. Kalau mendapat nyontek ya nyontek. Kalau misalnya dapat sendiri, pokoknya berkata jujur apa adanya. Yang keempat, hormat dan santun. Jadi siswa di sekolah harus menghormati guru ataupun sesama temannya, tidak membeda-bedakan temannya ya. Jadi semua harus hormat dan santun terhadap guru dan temannya. Dermawan, suka menolong dan gotong royong. Dermawan artinya ya suka mengasihi orang lain misalnya ya. Percaya diri dan bekerja keras. Percaya sama diri sendiri, tidak percaya sama orang lain. Kepemimpinan dan keadilan. Jadi adil terhadap semua yang dia lakukan. Baik dan rendah hati, baik sesama teman ataupun sesama guru. Yang ke-9 adalah karakter, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Jadi toleransi sesama anak, sesama teman, kedamaian, damai apabila anak ada masalah di sekolah. Jadi tidak boleh lanjut sampai berlarut-larut, mereka harus damai. Nah, itulah ke-9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Ke-9 pilar karakter itu diajarkan secara sistematis dalam modal pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, feeling the good, dan action the good. Knowing the good bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif secara kognitif saja ya. Setelah knowing the good harus ditumbuhkan feeling loving the good ya, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebaikan menjadi Egina yang bisa mau melakukan perilaku kebijakan karena dia cinta dengan perilaku kebijakan itu. Setelah terbiasa melakukan kebaikan, maka acting the good itu merubah menjadi kebiasaan. Jadi ya, dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia anak-anak, atau yang biasa disebut para ahli psikolog sebagai usia emas, golden age, karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun. Dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Dari sini sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga yang merupakan lingkungan penting bagi pertumbuhan karakter anak. Namun bagi sebagian keluarga, barangkali proses pendidikan karakter yang sistematis di atas sangat sulit, terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak pada rutinitas yang padat
Karena itu, seyogianya pendidikan karakter juga perlu diberikan saat anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah, terutama sejak playgroup dan taman kanak-kanak. Disinilah peran guru yang di dalam filosofis Jawa disebut digugu dan ditiru. Itu artinya guru, digugu dan ditiru. Dipertaruhkan karena guru adalah ujung tombak di kelas yang terdapat langsung dengan peserta didik. Nah, itu adalah tentang 9 pilar karakter siswa. Nah, selanjutnya adalah dampak pendidikan karakter. Apa dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik? Beberapa penelitian bermunculan untuk menjawab pertanyaan ini. Ringkasan dari berbagai penemuan penting mengenai hal ini diterbitkan oleh sebuah buletin Character Educator yang ditertibkan oleh Character Education Partnership. Sebuah buku yang berjudul Emosional, Inteligensi, dan School Sukses tahun 2001 mengkomplikasikan sebagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor resiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empatik, dan kemampuan berkomunikasi. Hal itu sesuai dengan pendapat Daniel Goleman tentang kebiasaan seseorang di masyarakat. Ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi. Dan hanya 20% yang ditentukan oleh kecerdasan otak atau IQ. Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia prasekolah. Dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Jadi mumpung masih anak-anak masih kecil, jadi harus terbiasa. Nanti kalau sudah besar emosinya kebawa sampai dewasa ya. Sebaiknya para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Jadi kalau tidak diawasi sama orang tua, akan terjadilah seperti itu, kenakalan remaja, tawuran antar sekolah, narkoba, obat-obatan terlarang, miras, minuman keras, dan perilaku seks bebas ya, dan sebagainya. Beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar diantaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea. Hasil penelitian di negara-negara ini menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademik. Sering bersosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam waktu dekat tiap sekolah
bisa segera menerapkan agar nilainya lahir generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Demikian dari saya tentang penjelasan tentang pendidikan berkarakter bangsa. Jadi anak kalau di sekolah itu adalah tanggung jawab guru 100%, kalau di rumah tanggung jawab orang tuanya. Jadi mohon di rumah dibimbing juga ya. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.